Beda kalau di sini di dalam cryptocurrency kita beli dulu, kita punya dulu barangnya, baru kita bisa jual. Jadi kita nggak bisa jual kalau kita nggak punya barangnya. Jadi untuk yang pertama kita lakukan adalah kalau kita belum punya aset, yang kita lakukan adalah beli. Jadi kita pilihan pertama adalah limit order dan ada market order. Bedanya antara limit order dan market order, kalau limit itu kita menentukan harga. Anggap di sini harganya 300.000. Terus kita mau menaruh harga di 295. Artinya kita mau nawar. Nah, tapi kita jadi belum punya barangnya. Tapi ketika harga turun menjadi 295, kita akan baru punya barangnya. Itu namanya limit. Jadi kita bisa menentukan, misalnya ini diklik limitnya, kita bisa tentukan di sini harganya sekarang 300.000. Nah, dari 300.000 kita mau tawar di sini jadi 295. Jadi kita sama aja kita nawar barang tersebut. Nah, bedanya kalau kita lakukan di sini dengan yang namanya market order, kita langsung mengeksekusi atau melakukan pembelian dengan harga market sekarang. Jadi tidak bisa dilimit. Jadi tidak bisa kita tawar. Jadi kita mengikuti dari harga yang ada di sini. Ada yang kurang paham dari penjelasannya? Mungkin ada yang mau ditanya antara perbedaan antara limit dan market order. Itu masuk di menu market ya? Masuk di menu trade. Trading maksudnya? Iya. Nah, jadi kalau di aplikasi bentuknya seperti ini, antara limit dan market, harga market. Perbedaannya itu. Nah, kita masukkan jumlah IDR-nya yang mau kita beli. Nah, kalau dalam saham itu sudah ditentukan minimal 100 lembar. Jadi kalau harganya 300 perak per lembar, kita harus kalikan 100 baru kita bisa dapat satu lot. Nah, kalau dalam cryptocurrency minimal pembeliannya hanya Rp30.000. Jadi Rp30.000 ini akan dikalkulasikan perhitungannya dengan harga yang kita beli. Misalnya kita beli di harga pasar di harga 300.000. Terus kita beli di sini sejumlah 30.000. Artinya kita akan dapat 0,001 ya. 0,01 ya, hitungannya begitu. Jadi kita tuh akan dapat pecahan bahasanya, bukan dalam bentuk satuan. Kalau kita belinya 300.000, maka kita akan dapat satu biji. Tapi kalau misalnya harganya 300.000, kita beli 30.000, ya kita akan dapat pecahannya. Itu bahasanya. Kenapa bisa kita dapat pecahannya? Karena di sini kalau kita lihat harganya BTC saat ini atau Bitcoin, nah kita beli Bitcoin harganya 676 juta. Kita nggak akan pernah sanggup beli satu koin. Masa ya kita mau langsung beli satu koin dengan harga segini? Nah, makanya di dalam dunia kripto enaknya kita tetap walaupun di harga 676 juta satu koinnya, kita bisa beli di harga 30.000. Berarti kita akan dapat pecahannya 0,0000 sekian. Satuannya apa ya? Satoshi. Sebutannya Satoshi. Satoshi. Iya, sebutannya Satoshi kalau dalam BTC. Itu kalau misalnya setelah kita punya, kita pun akan melakukan hal yang sama di menu yang jual. Kita bisa melakukan jual di market order atau di limit order. Artinya kita bisa jual di atas dari harga pasar
atau kita mau jual di harga pasar. Nah, yang mau kita jual itu jumlahnya berapa BTC. Jadi kalau kita punya 0,01, bisa kita jual semua 100%, atau kita mau jual 50%-nya. Atau kita mau jual di 0,001. Itu juga bisa. Jadi kita mau jual 100% atau mau kita jual sebagian, itu bisa. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada menu market detail. Nah, kalau ini kita bicara market detail, sebenarnya ini panjang banget. Karena di ini satu biji ini sebutannya candle satu hari karena dia one day. Ada 1 jam, ada 30 menit. Nah, kalau 30 menit ini, nah berarti kalau mau satu hari tinggal kalikan 24 jam dibagi 30. Nah, itu jumlah candlenya dalam satu hari. Bahasanya ini sebutannya candle. Yang hijau ini lagi naik, yang merah ini turun. Jadi kita bisa bicara bahwa ada namanya market bullish dan market bearish. Market bullish itu ketika harganya lagi naik, dan ketika lagi turun disebut dengan market bearish. Nah, kita mungkin bisa lihat di sini harga paling rendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Nah, caranya kalau mau mudah, kalau kita memang benar-benar awal dalam dunia trading, tadi yang saya bilang dengan memanfaatkan money management, menggunakan sistem money management. Jadi misalnya gini, kita punya uang 1 juta rupiah. Kalau misalnya kita beli barang di harga 100 ribu, kita dapat satu barang. Ya kan, 100 ribu dapat satu barang. Misalnya kita beli 100 ribu, berarti kita masih ada cadangan sekitar 900 ribu. Nah, ketika harganya menjadi 50 ribu, kita beli dengan kuantiti yang dengan rupiah yang sama, 100 ribu, kita akan dapat 2 barang. Secara total kita sudah mengeluarkan 200 ribu, tapi kita dapat 3 barang. Nah, ada namanya teknik yang dibilang dollar cash averaging, di mana harga rata-rata kita menjadi 7 ribuan kurang lebihnya. Nah, ketika kita jual, ketika harga naik menjadi 8 ribu, kita jual, itu kita sudah mendapatkan suatu keuntungan atau capital gain dari situ. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau kita diskusi. Nggak kelihatan soalnya, apa lampunya juga dinyalain lagi aja. Bukan displaynya nggak kelihatan juga, nggak bisa dibesarin ya itu. Nggak bisa, secara bukan display di desktop. Enggak. Kan depannya dimatiin. Nah, Jelas kalau depan. kelihatan Pak? Mungkin bisa dibantu dilihat via handphone. Oh iya. Di laptop. Kita habis ini kita akan bicara tentang perbedaan dengan pintu. Untuk lihat visual ini di apa ini? Minute, hours, day. Jadi kalau kita sebagai seorang trader biasanya aku melihatnya dari daily 4 jam sama 1 jam. Kita bisa melihat dari market di daily 1 jam, lainnya di 4 jam biasanya. Satu jam perpecahannya, ya berarti di 1 day sama di 1 jam. Nah, biasanya saya melihat
itu dalam kondisi kalau misalnya seperti ini kita tarik garis, ini biasanya ini kan kita tarik secara ditarik, ini kan beres. Jadi kalau misalnya kita lihat ini nih sorry. Nah, ini adalah garis namanya support. Ini namanya batas atasnya atau resist. Jadi kalau misalnya kita bicara soal teknikal itu panjang banget Pak. Jadi kalau misalnya saya biasanya kalau misalnya saya tidak melihat dari segi teknikal, saya melihat dari perubahan harga yang turun saja. Perubahan harga yang turun, terus saya melihat dari biasanya volume yang besar. Karena itu biasanya kita bisa tahu kalau misalnya harga itu bisa tiba-tiba di pump atau hitungannya naik. Mungkin nanti kalau misalnya untuk itu kita bisa diskusi nanti Pak setelah acara ini mungkin selesai, nanti kita bisa diskusi lah di grup, kan kita ada grup, jadi kita bisa diskusi untuk masalah teknikal dan lain-lain di sana daripada nanti kita kepanjangan di sini. Oke. Nah, saya kenapa dari kita itu menyarankan ada dua, ada rekeningku dan pintu. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu males namanya melakukan trading, ingin melakukan investasi, ada caranya dan lebih mudah sebenarnya. Nah, kita coba buka di pintu. Pintu ini saya lebih menyarankan untuk kita melakukan investasi dibandingin trading. Kenapa? Karena di pintu kita itu bisa melakukan pembeliannya hanya by market. Nah, kita bisa melakukan pembeliannya by market. Secara sistemnya hampir sama dengan rekeningku. Jadi di sini ada marketnya. Market ini hampir sama semuanya hampir sama dengan di rekeningku. Cuman ada beberapa market yang memang tidak ada di rekeningku tapi di pintu ada. Di sini ada kayak Polkadot. Ini ada namanya Polkadot. Polkadot ini di pintu ada, tapi di rekeningku nggak ada. Ada beberapa yang memang pilihan dari masing-masing exchanger. Nah, ketika kita klik Polkadot di sini, kita mau melakukan beli di sini, itu langsung buy market. Dibandingkan kalau tadi di rekeningku bisa melakukan buy limit. Nah, kelebihannya dari investasi itu apa sih sebenarnya dibandingin sama dengan trading? Saya di sini sedang melakukan investasi secara minimal dana yang bisa saya lakukan. Coba kita kembali, kita close. Kita pilih Matic. Polygon.
Sebentar. Ada di menunya rekeningku juga kan? Ada di menunya rekeningku ada. Bisa dilihat menu aplikasi Pintu, masuk ke aplikasi Pintu dan lihat Matic atau Polygon. Ya, ada udah masuk semua. Displaynya di Matic ke Matic juga. Iya, tapi bukan di situ Pak. Ini rekeningku Pak. Ya, rekening. Iya, tapi kita mau melihat tampilannya sedikit di Pintu. Iya. Mungkin Bapak bisa saya bantu pakai handphone saya. Baik. Sudah semua masuk ke Matic? Sudah ya? Bapak mungkin bisa klik bagian yang namanya coba nabung rutin. Coba diklik di bagian coba nabung rutin. Udah kebuka, diklik bagian coba nabung rutin. Pegangin ini dulu, aku mau ke toilet. Baik. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang saya mau coba klik di situ ada diganti Rp50.000. Diganti Rp50.000. Ya, oke, Rp50.000. Terus itu kan masih tulisannya setiap bulan ya. Dirubah ke menu setiap minggu. Oke. Udah diklik di setiap minggu. Udah semua? Sudah. Lalu diklik lagi di Januari 2020. Ya, Januari 2020. Oke, udah semua diklik? Udah ya? Semua diklik ya? Udah oke? Udah. Di situ nilainya yang hijau jadi berapa? Sekarang saya tanya, dengan modal 5.200.000 selama 2 tahun, siapa yang mau kasih sekian 1.000%? Sekian 1.000%? Real, itu sesuai dengan market. Ini kita bicaranya tentang investasi dengan duit Rp50.000 setiap minggu. Siapa yang mau kasih? Kita bicaranya tentang investasi nih, bukan tradingnya. Oke, sekarang diklik lagi nih di bagian tadi detailnya, iya detailnya. Klik lagi detailnya. Ada tulisan lihat detail. Diklik lagi lihat detailnya. Oke, sudah dilihat ke bawah. Di bagian bawah itu ada rincian perkiraan kira-kira
beli tanpa lihat harga market. Jadi di situ terlihat bahwa tanggal 7 Januari 2020 dia beli 50.000. Minggu berikutnya tanggal 14 Januari dia beli lagi 50.000. Di minggu berikutnya tanggal 21 Januari 2020 dia beli lagi 50.000. Dan dia lakukan terus secara akumulasi selama 2 tahun. Dan terjadi yang namanya dollar cost averaging, atau hitungannya harga rata-ratanya turun ke bawah. Pertanyaan saya, investasi mana yang bisa memberikan seperti itu? Ini kita nabung ya Pak? Ini kita nabung. Kalau kita nabung 50.000 di bank selama 1 bulan 200.000 loh. Kalau kita kena potongan biaya adminnya piro jadinya? Dikali itu dapatnya 5 juta berapa tadi pertama? Kalau dikurangin dengan 24 dikali 20.000, udah habis biaya admin kita Pak. Belum. Kalau tidak percaya, silakan lihat di market yang lain. Mungkin Bapak mau lihat di BTC-nya, atau Bapak mau lihat di Polkadot, atau mau lihat di market yang lain, dipersilahkan. Dengan cara yang sama, masukkan 50.000 setiap minggu. Kalau melakukan penabungan kurang lebih 3 tahun, atau 2 tahun, atau dalam 1 tahun. Coba, kira-kira masuk akal nggak? Diisi lagi yang sama. Coba market mana aja deh, diisi lagi 50.000. Enggak semua market, hanya beberapa market yang memang fundamentalnya memang diakui ya. Sebenarnya fundamentalnya kuat Pak, cuman biasanya itu bukan layanan pertama. Layanan pertama itu ya, tergantung dari fundamentalnya sih. Kalau AAP juga bisa. Ya, setiap minggu. Terus Bapak mau melakukan misalnya dari Januari 2019. Coba lihat yang lain. Ya. Bapak. Dereng bude niki niku prak nabung. Ten mriki. Kurang isa. Ya. Bisa. Oke. Jadi saya ulang ya. Saya ulang. Ini marketnya metiknya. Nggih. Gini. Nih, metik. Kliknya coba tabung rutin. Oke. Di sini diisi 50.000.
tetap di tengah Desember. Main. tetap di, Kendalnya apa? ini diganti 50.000. Enggak rugi. Enggak rugi. Oke, dirubah ke setiap minggu. Tapi mentalnya Januari buat 2020. kadang tuku bon mudun ya. Nah, Ngeluh. 7.448 ya. Benar, 7.448%. Oh. Ini kita cuma nabung ya Pak, bukan trading. Ini kita nabung. Kalau mau trading, masalah technical analyze, nanti mungkin after dari ini kita bisa diskusi. Kalau masalah technical analyze, nanti aku sama Mas Aslan bisa bantu lah. Mau belajar technical analyze, oke Mas ya. Nah, Seminggu 10 saulan saya. saya jujur nih saya, boleh di back Mas, Bismillah. back lagi Mas. Rezeki nak gini. Oleh. Saya lagi mencoba dengan cara yang bodoh. Menurut hitungannya kalau orang bilang bodoh, nggak mau lihat harga market. Pokoknya setiap tanggal sekian saya beli, setiap tanggal sekian saya beli. Ini saya lagi coba. Jadi saya pun nggak cuma sekedar yang memberitahu kayak gini doang tanpa saya coba. Saya lagi coba nabung rutin dengan cara yang sama. Setiap bulan, setiap tanggal sekian saya beli. Mau harga naik, mau harga turun saya beli. Iya, minggu sama bulan. Kalau mau dilakukan per 3 hari juga bisa, per hari juga bisa. Iya, tapi ini simulasinya real dari harga market dari yang dulu ya Pak. Jadi dia ngitungnya per hari, per zaman dulunya. Kalau Bapak lihat mungkin di secara kalkulator hitungan ya, coba Mas kita lihat di Ethereum aja Mas. Kalau bukan di wallet, di market Mas. Di market kita lihat Ethereum Mas. Coba nabung rutin. Oke, terus kita lihat detail aja langsung Mas. Langsung lihat detail. Kita ke bawah, di bawah. Oke. Atas Mas. Nah, di sini ada tanggal. Kalau Bapak perhatiin, di tanggal tersebut harganya segitu. Kalau nggak percaya bisa dicek di marketnya. Kita lihat chartnya, kita lihat istilahnya candlesticknya. Jadi di tanggal sekian harganya ini 10 juta nih ETH. Tanggal sekian harganya sekian. Tanggal sekian harganya sekian. Beli tanpa melihat harga. Ini investasi. Boleh. Oke. Sampai sini nanti dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi kita sudah bisa membedakan mana trading dan mana investasi ya. Kita bisa tahu bedanya trading dan bedanya investasi. Trading harus melihat chart atau menganalisa, mengatur money management yang baik, psikologis, baru kita bisa melakukan trading yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya kita mau investasi, ya inilah caranya. Saya kasih tahu caranya yang lebih mudah dan lebih simpel. Nggak usah, bebas. Cuma kan simulasi kalau saya setahu Ya. daripada kita nabung misalnya kan 50.000 kan nggak ada bedanya kan. Kena investasi, ya kan? Kena biaya pajak, itu nggak ada. Ada yang mau Nih, saya lagi koleksi Bitcoin, Ethereum,
Terus saya lagi koleksi Binance Coin. Saya lagi link, chain link. Yang coba mas atas mas. Sorry, ini sembunyikan 1-0. Nah, saya lagi koleksi Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Chainlink, Polkadot, Cardano sama Ripple. Ya. Boleh dicatat. Ini tabungan saya. Saya akan cairkan ini di 3 tahun ke depan. Ini koin semua Pak. Koin semua. Nanti akan saya SS deh kalau enggak. Nanti saya kirim ke grup biar lebih enak, biar bisa lihat semuanya di aplikasi Pintu. Oke, kembali lagi ke supply and demand. Kembali lagi dari hukum permintaan dan penawaran. Bitcoin ini Pak, 2009 harganya di bawah $1 Pak. 2009. 2015 harganya cuma 10 juta Pak satu koin. Nggak percaya? Silakan tanya Bu Ani. 2015 tuh 10 juta Pak Bitcoin. Kemarin sempat menyentuh di harga 980 juta. Bayangkan kalau kita punya 5 Bitcoin 50 juta 2015 2021 jadi berapa Pak? Udah 1000% Pak. Ethereum Pak, Ethereum harganya tuh sekarang sekitar 40-an juta ya Mas ya, kalau nggak salah di sini 53 juta. Harga pertama kali keluar Pak 300.000 Pak. Tuh pertama kali keluar 13.000 Pak. 53 juta Pak. Ini bisa dicairin Pak, bisa dijadikan duit kita Pak, karena kembalinya ke supply, kembalinya itu ke permintaan dan penawaran. Ketika kita jual itu ada beli Pak. Mau ditanya lagi. Boleh. Kenapa kok miliknya kalau Mas Andi tadi itu kan Binance, terus kalau di simulasi itu juga ada Matic, terus dengan yang lainnya di mana? Jadi gini, kenapa saya memilih dari koin-koin yang ini saja? Pertama, koin ini minimal pembelian hanya 11.000 Pak. Sekali kita beli itu cuma 11.000 Pak. Kedua, fundamentalnya secara white paper dan roadmap-nya bagus Pak. Fungsionalnya sudah istilahnya secara fungsionalnya sangat baik Pak. Teknologinya dipergunakan. Kalau Gojek itu bintang 5 lah sebenarnya. Nah, Bintangnya banyak. coba deh Mas Asnan silakan klik di market Mas, dilihat di layer 1. Nah, saya sebenarnya kepengen tuh beli Terra sama Solana Pak. Saya pengen beli Terra sama Solana, tapi saya pengen belinya tuh tiap minggu. Kenapa saya nggak lakuin Pak? Kalau kita sebagai orang yang memang istilah kata nggak punya, maaf gitu ya, maaf gitu. Terra
sama Solana minimal pembeliannya mahal Pak. Coba diklik nih Solana. Oke Luna. Solana. Minimal belinya 310. Kalau kita sebulan kali 4 aja udah ketahuan 1.240.000. Terlalu mahal. Terus kalau Luna, coba Mas. Terra nih, Terra Luna. Sama 350.000 minimal pembelinya. Makanya saya beli. Coba dikembalikan lagi Mas. Kenapa saya beli yang hanya di market tadi Mas, layer 1. Market layer 1. Nah, kenapa saya belinya kayak Bitcoin, Ethereum, Binance, minimal pembelian 11.000. Punya duit 15.000 setiap hari, nabung aja gitu. Nabung Pak, investasi bahasanya. Bisa dicairin? Bisa. Pintu ini terafiliasi sama pemerintah. Bisa dicek Pak secara legalitasnya. Mau kabur kemana pintu? Nah, kenapa saya membedakan antara rekeningku dan pintu? Rekeningku itu sangat enak kalau kita mau pengen jadi seorang trader, karena ada pembelian buy limit, bukan buy market. Tapi kalau dari pintu ini nggak ada buy limitnya, belinya langsung buy market. Oke. Ada malu-malu nih, saya bisa jadi ini aja ya, tolongnya aja. Kalau misalnya nih Mas Andi nabung, itu apakah harus setiap minggu 50.000? Kita nggak bisa dulu nih yang ya. Terus habis itu, kalau misalnya kita minggu keduanya nggak nabung gimana? Terus habis itu apakah harus 1 tahun, 2 tahun? Kalau memang kurang dari itu bisa kan nggak dicari? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita ini berpikirannya pengennya berinvestasi, pengen benar-benar nabung, atau istilahnya kita cuma pengen iseng-isengan. Kalau misalnya bahasa kasarnya, kita kan biasanya asuransi kita wajib bayar 350.000 1 bulan. Bahasanya gitu ya. Kenapa nggak kita membiasakan seperti itu juga terhadap investasi? Toh kita akan bisa nikmatin. Kalau misalnya seandainya minggu ini kita nabung, minggu depan enggak, minggu depan nabung, secara kalkulasi perhitungan yang pasti akan berbeda. Dollar cash averaging-nya pasti akan berbeda. Nah, apakah itu bisa ditarik dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau lebih cepat daripada 1 tahun? Jawabannya bisa. Kalau kita nabung sudah sampai 5 juta, ternyata secara dollar cash averaging-nya masih di bawah 5 juta, relakah kita jual? Jawabannya pasti enggak. Tapi kalau kita nabung 5 juta, terus harganya jadi 15 juta, kita jual, ya kita seneng-seneng aja dong. Kita dapat 10 juta kok. Dan pencairannya nggak nyampe 5 menit. Ketika Bapak klik di back, oke, back lagi di wallet. Nah, ketika kita ada jumlah rupiah di sini, kita klik rupiahnya Pak. Nah, ketika kita mau tarik, ini saya udah melakukan penarikan beberapa kali. Tarik, di sini ada menu tarik nih. Oke, tarik. Kita mau tarik berapa jumlahnya ke rekening kita. Terus ini kita lakukan lanjutkan 5 menit Pak masuk. Jam berapapun, hari apapun, saya sudah melakukan. Coba dikembaliin Pak. Nih, ini jumlah saya withdraw ke bawah Mas. Saya tarik kecil-kecil 5 menit nggak nyampe masuk Pak. Boleh? Kalau di mobile, kayaknya kita nggak bisa lihat chartnya dari depan, agak tertutup. Misalnya di story dari harga awal. Oh iya,
Kalau misalnya di aplikasi kita nggak bisa lihat secara detail. Kalau Bapak mau buka, masuk ke Chrome, coinmarketcap.com. Kalau laptop bisa. Di laptop kayaknya kepotong juga Pak. Jadi yang harga yang masuk ke dalam sini ini tergantung dari exchange-nya listing Pak. Jadi per tanggal koin itu listing di market tersebut. Hitungan awalnya di situ Pak. Kalau mau lihat detailnya di coinmarketcap.com. Oke? Bagi satu Pak, ini kalau di minggu ada statistik pasar yang paling bawah. Ini maksudnya apa ya, Pak? Kita bicara ke statistik pasar, ke market mas. Ke bawah mas. Ini ada statistik pasar. Statistik pasar ini kapitalisasi pasar, ini jumlah uang Pak yang beredar di dalam Ethereum di dunia Itu selama 1 tahun atau saat ini. Terus ada namanya jumlah yang beredar tuh ada 118 juta. 118 juta ETH. Nah, ETH ini tidak ada supply-nya, tidak ada maksimum supply-nya. Tapi harga bisa setinggi itu. Nah, ini volume global 24 jam. Semua bisa dilihat kok Pak di sini. kalau yang nilai terkunci loh, Nilai terkunci di mana Pak? yang di One In ada tulisannya atau di Sen, Ya, yang namanya Sen, SAND. Oh, Sen. Coba lihat Mas di set. Oke. Yang paling bawah, yang 0. Itu staking Pak. Staking atau earn. Coba Mas di back, di home. Oke. Di sini ada menu earn. Earn ini apa lagi sih? Inilah yang disebut dengan deposito dalam cryptocurrency. Bapak punya misalnya coba diklik Bitcoinnya Pak. Nah, di sini kita akan dapat bunga 4% per tahun dari total yang akan kita depositkan ke dalam earn-nya ini. Istilahnya koin kita di lock, dikunci, dimasukin ke dalam sini. Istilah kata kayak bank itu didepositokan. Kita akan dapat bunga 4% setahun. Tapi ingat, pembayarannya setiap 1 jam 4% dibagi 360 atau 365 hari dibagi lagi dengan 24 jam. Nah, dapat berapa persen tuh? Nah, itu dibayarin setiap jam. Tapi ada minimal di BTC juga. Jadi bisa kita bahasanya bisa kita depositokan. Setelah kita mencapai dari nilai sekian, saya lupa deh kalau misalnya ini BTC ini ada minimal berapa. Coba masuk ke BTC, ke wallet di BTC, Bitcoin, di earn. Nggak bisa. Oh ini top up earn. Coba kalau 100%, kayaknya nggak ada iman, nggak ada 100%. Lanjut. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa saldo di bawah BTC 0,002
itu nggak dapat bunga. Tapi kalau kita punya 0,003 BTC terus kita masukin sini, kita dapat bunga. Jadi selain kita dapat capital gain, kita bisa dapat juga bunganya. Ini investasi, Bang. Sekarang saya kembalikan ke bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian. Mau trading atau mau investasi? Terserah. Kalau mau trading, nanti after ini yuk kita diskusi soal teknikal dan lain-lain. Tapi kalau mau investasi, monggo. Ini caranya sudah saya kasih tahu. Udah? Ada lagi yang mau ditanyain? Berarti kalau investasi tiap minggu itu jamnya atau waktunya harus Enggak harus, Pak. Yang penting kita rutin setiap minggu. Lebih baik kalau kita lihat tiba-tiba harganya merah tuh kita beli. Misalnya minggu ini harganya merah, kita beli. Udah gitu aja, Pak. Kalau kita mau investasi tanpa kita lihat harga ya. bukan lihat jam itu tadi waktu, misalkan waktunya misalkan biasanya jam 12. Oh enggak melihat jam. Iya. 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 Kalau nggak turun, Saya tahan di minggu berikutnya tapi saya double. oh, jadi misalnya 50 minggu kemarin kita nabung karena hijau terus, berarti minggu dulunya kita cari yang merah, didobelin, rapin. Iya. Saya biasanya begitu, Pak. Dan itu akan saya lakukan. Mas itu pintu Ya. nggak ada volume ya? Hah? Di pintu itu nggak ada volume? Ada? Ada dong. Ada ya, Pak? Kemungkinan scam gimana Pak? Enggak. Pintu ini nggak ada. Enggak. Semua produknya dia yang banyak itu, Iya. meskipun bukan first layer. Iya. Karena untuk 13 exchanger yang terdaftar di Indonesia, yang terdaftar di Bapeti, itu kita harus punya dana 1 triliun, Pak, yang kita siapkan untuk menjadi exchanger di Indonesia. Pintu ini juga menyiapkan 1 triliun, Pak. Itu sudah kewajiban, Pak. Ketika kita mau mendaftar saja menjadi exchanger sebagai tempat untuk melakukan jual beli, baru terdaftar ya, Pak, belum melakukan, itu kita harus siap 200 miliar, Pak. Jadi ada jaminan dari pemerintah juga. Jadi intinya kalau harganya turun, sabar-sabaran sampai naik lagi aja. Betul. Saya biasanya begitu, Pak. Dan itu akan saya lakukan. Selain saya trading ya, Pak. Ada lagi? Jadi di dana itu nggak ada training, di dana kan di pintu itu tadi nggak ada training, nggak ada di yang belum. Kalau kita mau trading sebenarnya bisa juga, Pak. Tapi buy market, Pak. Jadi kita beli harga market, Pak. Jadi kita beli buy market, besoknya naik ya kita jual. Itu trading juga, Pak. Kan kita niatnya mau investasi atau trading. Kalau trading kan kita jual beli secara dalam waktu yang cepat kan. Tapi kalau investasi kita mengharapkannya nanti. Bedanya itu, Pak. Jadi kita harus bedakan dulu antara trading dan investasi dulu. Ayo, ada lagi? Ya kita sambil diskusi ini. Tadi kan kita udah setting lagi 50.000. Kalau misalkan lebih, Ya pasti hasilnya lebih lah, Pak. nggak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Sesuai dengan kemampuan. Jadi saya beranggapan 50.000 ini memaksakan diri saya
Saya aja untuk asuransi 350.000, masa 200.000 satu bulan saya nggak sanggup. 200.000 saya bagi 4, 50, 50, 50, 50. Bisa, nggak ada masalah Pak. Itu kan hanya perhitungan kalau kita 50.000 flat. Iya, betul. Ada lagi? Kita sambil diskusi nih. Ya. Berarti itu nggak otomatis apa ya? Maksudnya kita pakai tiap minggu, itu tidak tiap minggu secara otomatis kita dari dasar kita. Oh enggak otomatis. Harus kita. Karena tadi di dalam cryptocurrency, dalam dunia aset kripto, yang melakukan kita, Pak. Hak kita, duit kita. Ada lihat itu tadi klarifikasi. Iya, paling begitu aja. Saya melihat biasanya dalam kondisi dia merah saya beli. Kita berdiskusi, lanjut. Satu hari 1 jam. Ya, Itu yang lebih enak kita lihatnya 1 hari atau jadi gini. Kita mau typical trader itu ada beberapa typical trader Pak. Yang biasanya saya sebut scalper sama swing. Swing itu mungkin bisa jadi kita take profitnya mingguan atau bulanan. Tapi kalau misalnya scalper biasanya bisa hitungan jam. Nah kalau hitungan jam biasanya kita melihatnya dari yang time frame lebih kecil. Misalnya 30 menit atau 1 jam. Tapi kalau kita swing biasanya saya melihatnya di one day Pak. One day sama 4 jam. Biasanya gitu Pak. Saya lihat trennya di situ. Candle. Nah kalau ini di pintu cuma ada hitungan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan semua. Jadi bahasanya kalau 24 jam ini satu candlenya itu 24 jam. Ini yang hijau ini 1 biji ini 24 jam. Karena memang pintu biasanya dikhususkan untuk para investor. Beda halnya dengan rekeningku tadi ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, karena memang itu berfungsinya mungkin kita bisa jadi sebagai investor atau sebagai seorang trader gitu Pak. Nah kenapa orang itu sekarang Indonesia lagi membuat yang namanya menggodok bursa kripto Indonesia? Karena duitnya nggak sedikit Pak. Oke. Apakah kalau melihat orang itu candlenya bakal merah atau bakal hijau, terus volumenya hijau itu gimana? Gini, kalau saya niat nabung, saya tidak melihat candlestick. Jadi saya cuma melihat, sorry mas, kita kembali ke menu market. Di menu market biasanya saya melihat cuma ini. yang turun-turun ya. Iya. Tapi dengan yang tadi yang di wallet saya, fokusnya hanya itu. Coba mas Dio, wallet. Nah ini kan yang saya list. Saya melihat yang tadi
kira-kira merah atau enggak? Kalau hijau jangan dulu, tapi kalau merah saya beli. Bisa jadi hari ini cuma ini yang merah, besok bisa jadi cuma ini, besoknya bisa jadi ini, gitu Pak. Jadi saya cuma menyiapkan dananya saja, terus saya beli sesaat pada market merah. Mas, itu kan pergerakannya antara merah sama hijau itu kan cepat ya. Iya. Nah, pas kita jalan, kemudian tiba-tiba hijau. Kalau selisihnya cuma 0,06, ya, jadi tiba-tiba dia langsung hijau. Tapi kalau dari udah naik, udah turun misalnya di sini kan turun 3% nih, 3%, nggak mungkin Pak tiba-tiba langsung jadi hijau. Oh, berarti kita milihnya yang persentasenya lebih dari 1%. Iya, lebih daripada 2%. Lebih aman. Iya, pasti kita belinya juga dalam kondisi merah. Nggak mungkin dia tiba-tiba dari 3% terus tiba-tiba naik jadi 2% hijau, nggak mungkin Pak. Oke, ada lagi? Ini untuk masalah deposit, masalah trading dan masalah deposit dan cara ininya secara detailnya mungkin akan dibantu sama Mbak Anin kali. Bukan, maksudnya cara depositnya, Ada lagi mau ditanya? Yang kita mau discuss nih? Ya, Pak, kita kan nantinya terbantu dalam satu grup ini. Ya. Nah, apakah nantinya kita dibantu nggak? Sebaiknya kita hari itu beli ini. Nah, Langsung praktek dari deposit dulu gitu kan. ya. rekomendasi untuk beli. Kita bicaranya soal trading ya Pak, atau soal investasi. Kalau investasi saya sudah melis nanti yang saya punya. Oh, yang 8 itu. Iya. Jadi tinggal tergantung dari Bapak mau belinya kapan. Oh, oke. Kalau memang itu mungkin nanti bisa saya bantu. Enggak. Iya, iya. Enggak apa-apa. Menyesuaikan kantong masing-masing, benar. Ada lagi? Ya? Oke, likuiditas. Masalah likuiditas. Likuiditas itu jumlahnya maksudnya gini. Coba Mas masuk ke salah satu market Bitcoin atau Ethereum. Oke, ke bawah. Oke. Oh. Jadi gini, likuiditas itu kapitalisasi pasar. Jadi kalau misalnya kita bilang kapitalisasi pasar, ya itulah jumlah likuiditasnya. Jadi uang yang beredar ya. Oke. Kalau dalam dunia cryptocurrency di pintu maupun di rekeningku itu nggak ada Mas bahasa likuidasi atau margin call, itu nggak ada. Adanya di Binance, nama menunya itu trading futures. Itu kayak forex Mas. Ada namanya likuidasi.
titik likuidasi atau titik kehilangan jadi nol. Tapi kalau di sini nggak ada, karena di Indonesia itu belum, legalitasnya untuk cryptocurrency itu belum ada namanya kontrak berjangka. Adanya pembelian aset. Kontrak berjangka hanya forex yang boleh di Indonesia sekarang. Forex atau gold, XAU. Ada lagi? Udah? Cukup? Nah, oke. Sekarang saya berikan ke estafetnya ke Bu Adin soal praktek bagaimana cara melakukan depositnya dan tradingnya. Silakan Bu Adin. Kita mau langsung praktek aja. Kebetulan ini mungkin saya pilih yang di depan dulu, ya. Nanti kalau masalah yang lainnya mau disesuaikan dengan kantor masing-masing, silakan. Kita akan coba praktekkan di rekeningku dulu. Ada beberapa sistem untuk masukkan deposit uang kita, dana kita ke form aplikasi yang kita pakai. Nah, ini kita mau coba untuk yang rekeningku, karena mungkin kalau rekeningku itu dia lebih dekat untuk trading sebetulnya. Kalau saya sarankan sini kalau pengen trading pakai rekeningku, itu lebih aman. Sebetulnya banyak yang di Indonesia itu saya menggunakan beberapa exchanger, tapi ternyata exchanger yang banyak itu betul mungkin ditanyakan sama Mas Dava. Itu kemarin di platform Indodax itu ada satu poin yang di delisting itu dihapuskan karena likuiditas mereka tidak mencukupi dan memang sudah tidak direkomendasikan. Kemarin poin apa Mas? Vidi sama Vidix. Ya, Vidi sama Vidix. Ya, jadi di situ di delisting karena itu tadi likuiditasnya sudah nggak kuat. Makanya kita tidak mau memberikan rekomendasi exchange yang membahayakan untuk semua user. Kita memberikan exchange hanya rekeningku dan pintu karena di situ koordinasinya cepat. Terus yang kedua itu lebih aman. Ya, oke, kita mau mulai ya sekarang ya. Rekeningku ini siapa ini? Oh punya Mas. Ada satu ide enggak? Nah kalau nggak ada kayaknya nggak boleh di sini aja. Tapi gimana cara koneksi? Karena private ya. Tapi gimana ini? Bu Titin mau ada yang mau dimasukkan akunnya siapa? Rekeningku? Lagi isi untuk masih proses. Nggak usah. Saya pakai internal transfer dari tempat saya ke tempatnya walletnya Pak Junaidi atau Saya juga apa? boleh. Nah, ini sebuah bentuk reward ya. Ini nggak direncanain. Tiba-tiba saya. Oh boleh. Jangan ada yang kemana? Pakai scan barcode aja ya. Ini nggak kelihatan loh. Kalau misalnya tadi. Di sini saya ada namanya autentikator. Itu pengamanan lapis ketiga. Nanti tak ambilin. Oke. Ya. Ya. Silakan dicek. Nah, tadi saldonya Mas Andi cuma 1.300.000 ya. Ini saya sudah bantu. Oh gitu ya. Ini kan saldo contoh simulasi Mas. Ada lagi yang lain. Iya, oh gitu. Oke, sombong sedikit dia nih.
dana. Di sini karena pengamanannya itu double. Oke, selesai. Boleh dicek kembali Mas? Ya. Memang kalau lupa password juga ada indikator yang memberikan untuk reset, tapi alangkah baiknya tidak sampai lupa password. Hah? Belum. Ini sudah. Ya. Oh, baru masuk. Ini tidak melakukan deposit juga nggak apa-apa, nggak ada masalahnya sama sekali sebenarnya. Jadi misalnya klik deposit, IDR dulu, wallet, lalu IDR-nya diklik, nah lalu klik deposit, bisa, nah iya, cek atas namanya bener nggak atas nama bapak atau ibu sendiri, ya.